Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya lagi berada di kebunnya Mas Chandra. Jadi Mas Chandra ini salah satu subscriber kita yang boleh dikatakan paling disiplin. Jadi kebun alpukat Mas Chandra ini sekarang berusia 13 bulan. Usianya sekarang 13 bulan. Jadi sesuai dengan janji saya kepada Mas Chandra bahwa saya akan datang ke lokasi kebunnya Mas Chandra untuk evaluasi perawatan yang dilakukan selama mengikuti video-video yang kita bagikan di YouTube. Jadi ini hasil perawatan kebun alpukat yang memang 100% mengikuti video di channel YouTube yang kita bagikan. Jadi mungkin di hari ini saya akan evaluasi secara keseluruhan perawatan yang mengikuti video saya, mulai dari pemangkasan kalau saya lihat ini, kemudian di usia 13 bulan sekalian saya akan melakukan pemupukan di kebunnya Mas Chandra. Jadi di kebun saya nanti saya tidak akan melakukan pemupukan tanaman alpukat usia 13 bulan ke atas. Tolong didekatkan, Mas. Jadi pertama saya akan mengoreksi ini, Mas Chandra. Pemangkasan yang dilakukan seperti yang saya lihat di sini masih ada beberapa ranting-ranting yang memang harus saya buang. Jadi saya harap Mas Chandra untuk mengikhlaskan apa yang saya lakukan. Didekatkan, Mas. Jadi yang kurang Mas Chandra lakukan pada ranting-ranting yang bagian dalam khususnya yang ini. Jadi saya potong, Mas, ya. Saya harap Mas Chandra ikhlas. Jadi ini demi kebaikan tanamannya. Jadi tunas-tunas yang tidak proporsional seperti ini yang terlanjur dipelihara oleh Mas Chandra kita buang. Nanti kawan-kawan kalau kepentingan untuk pembibitan silakan, ini boleh digunakan karena sudah lumayan cukup tua. Kemudian yang seperti ini tolong di shoot lagi ya. Yang bagian dalam yang tidak proporsional kita akan buang untuk menggenjot pertumbuhan cabang primer yang akan kita pelihara. Kemudian yang di sini yang tunas-tunas kurus seperti ini sebaiknya kita buang lagi, kita buang semua. Namun kalau sudah di pemangkasan akhir di usia 13 bulan kita tidak lagi membuang daunnya. Yang kurus-kurus kita buang dulu. Dan yang seperti biasa 3 bulan sampai 12 bulan biasanya kita potes pucuk di atas. Namun di pemangkasan 13 bulan ini pemangkasan terakhir dan kita tidak melakukan pemotesan pucuk lagi karena kita sudah fokus ke pemelihara cabang-cabang untuk calon meletakkan bunga dan buahnya nanti. Jadi yang seperti ini Mas Chandra ya. Jadi nanti silahkan diteruskan. Kita tidak fokus lagi membuang daun, namun di 13 bulan atau pemangkasan terakhir kita sudah tidak membuang lagi daun. Jadi ini, Mas, tolong, Mas, yang ini sangat jelas sekali cabang-cabang yang kurus seperti ini atau ranting-ranting kurus kita buang saja dulu. Ingat, daun tidak boleh kita buang lagi. Oke kawan-kawan di rumah, silakan diikuti cara-cara kita. Saya harap bisa diikuti. Ini, Mas, di sini yang banyak kalau pemangkasan saya lihat. Di sini dia sudah kalah spot dengan hasil pangkasan tunas lateral yang naik besar-besar seperti itu. Jadi ini kita buang saja dulu.
Oke, jelas. Dan selanjutnya, jadi coba di sini Mas Chandranya juga ke sini. Saya akan sekalian melakukan pemupukan pada tanaman alpukat yang usia 13 bulan di Mas Chandra. Kalau 1 sampai 12 bulan kita melakukan pemupukan sistem kocor, namun yang 13 bulan ke atas kita sudah tidak lagi melakukan pemupukan kocor, namun kita akan melakukan sistem penaburan. Jadi kita akan aplikasi di lubang-lubang yang sudah kita siapkan. Jadi lubang-lubang mulsa yang memang sudah kita sediakan untuk menabur pupuk kimianya. Jadi yang kita butuhkan seusia 13 bulan itu 100 gram per tanamannya. Jadi lebih kurang 100 gram. Sudah pernah kita lakukan penimbangan, itu 2 genggam tangan saya seperti ini. Namun lebih akuratnya nanti silakan Mas Chandra timbang dulu sampel, ambil wadah. Karena volume genggaman tangan saya dengan Mas Chandra mungkin berbeda. Jadi caranya seperti ini. Coba Mas. 100 gram harus masuk ke dalam lubang-lubang pupuk yang sudah kita sediakan. Dan yang di tengah, jadi lubang mulsa ini kita siapkan ada 2 sisi, yang mana sisi luar untuk kita tabur kimia. Kemudian yang bagian dalam nanti untuk kepentingan agen hayati. Kemudian kalsium kita juga aplikasi di sini. Oke, jelas. Dan tahap selanjutnya tolong dibantu Mas untuk jangan lupa disiram dengan air. Ya, seperti ini. Ya, sudah cukup Mas. Yang lain juga. Jadi setiap bulan semenjak usia 13 bulan kita sudah melakukan pemupukan seperti ini. Jadi dosisnya sementara pakai saja dosis 100 gram per tanaman. Mungkin di usia memasuki 18 bulan nanti kita akan menaikkan dosisnya, dan cara aplikasi pupuknya mungkin sudah tidak di dalam mulsa lagi. Namun kita sudah melakukannya di luar areal mulsa ini karena tajuk tanamannya sudah rimbun, otomatis perakarannya sudah keluar dari mulsanya. Oke, jelas. Oke, jadi langsung kita sekalian jalan-jalan ke kebun alpukatnya Mas Chandra. Jadi mari ikuti saya. Jadi di kebun Mas Chandra ini memang dari nol, dari penyediaan bibit sampai teknik perawatan memang saya yang menyediakan. Jadi 80% itu memang Mas Chandra mengikuti tutorial yang saya bagikan di YouTube, dan selebihnya memang saya bantu dengan bimbingan online lewat WA pribadi. Dan baru hari ini saya mengunjungi secara nyata di usia 13 bulan di kebun Mas Chandra. Jadi Mas Chandra ini alhamdulillah kalau saya evaluasi secara keseluruhan ini sudah masuk, dan kalau saya bilang ini sudah hampir mendekati seorang petani profesional. Jadi alhamdulillah Mas Chandra tinggal dikoreksi lagi. Ada sedikit perbaikan yang saya koreksi, khususnya di pemangkasan. Karena pemangkasan kalau saya di tanaman buah khususnya alpukat ini sangat saya perhatikan sekali, karena sangat menentukan dengan pertumbuhan dan mempengaruhi produksi alpukatnya nanti. Kita terus ke bawah Mas. Di sini juga ada Hawaii. Jadi Mas Chandra ini sama persis dengan jenis alpukat yang ada di kebun saya yang sering saya vlog kepada kawan-kawan. Yang pertama itu ada karebet, kemudian yang ini Hawaii. Yang karebetnya yang ini. Oke, jelas, sangat jelas sekali. Kemudian yang satu lagi lokal juga, kareba. Yang ini. Jadi kalau ini Mas Chandra, kalau saya melihat
pertumbuhan di usia 13 bulan, insya Allah pada usia alpukat ini memasuki 18 bulan, saya optimis ini sudah ada jebol bunga perdana, dan itu artinya kita harus mempersiapkan racikan pembungaan dan pembuahan, dan insya Allah di 24 bulan dari 250 pokok alpukat ini sudah bisa Mas Chandra nikmati hasilnya, sudah panen perdana insya Allah. Jadi ini silakan nanti dilanjutkan. Pemangkasan yang dalam. Ingat, pucuk titik tumbuh kita sudah tidak lagi membuang. Di sini ada Hawaii juga. Jadi Mas Chandra ini kalau saya lihat dari 3 jenis yang saya kirim, jadi dia menanamnya secara acak. Jadi ini kalau menurut saya cukup bagus. Karena apa? Untuk antisipasi dari ketiga jenis ini, ada salah satu yang memang di proses penyerbukannya tidak bisa bagus secara sendirinya. Dengan adanya kombinasi atau acak seperti ini, insya Allah nanti akan dibantu penyerbukan oleh tanaman yang jenis lainnya. Khususnya yang ini, yang Hawaii. Jangan lupa yang Hawaii ini bukan jenis kita, jenis luar. Jadi saya di lapangan hampir memasuki 3 tahun, baru 1 buah yang nempel di pohon. Jadi kita dekatkan ke ini Mas, yang sudah terlanjur dilakukan pemangkasan oleh Mas Chandra. Nah, ini Mas. Coba Mas Chandra di samping saya. Jadi kalau ini yang sudah terlanjur dipangkas oleh Mas Chandra. Jadi ini kalau sudah usia 13 bulan, kalau model pemangkasan seperti ini sebenarnya ini tidak boleh lagi kita lakukan. Seperti halnya saya bilang bahwa pemangkasan sudah memasuki 13 bulan, kita tidak lagi potel daun, kemudian potel titik tumbuh yang seperti dilakukan ini. Namun yang kita lakukan hanya pertumbuhan cabang yang tidak proporsional, terkhususnya yang bagian dalam. Dan ini dibuang karena primernya sudah terlalu ramai dan sangat kelihatan sekali, ini sangat jauh ketinggalan dengan kakak-kakaknya. Jadi nanti dia akan kesulitan untuk mendapatkan pembagian nutrisinya karena sudah kalah spot, sudah dikudeta oleh yang cabang primer kakak-kakaknya yang duluan besar ini. Dan kesini lagi. Dan ini juga. Coba perhatikan. Ini ada 4 cabang utama yang dipelihara oleh Mas Chandra. Sementara 3 cabang primer utama yang lainnya ini sudah sangat kelihatan sekali. Besarnya hampir balance atau seimbang. Kemudian yang cabang keempatnya ini sangat jauh berbeda, kurus. Dan kalau menemukan kasus seperti ini harus kita buang Mas.
potong dan kita sisakan 3 cabang primer yang utamanya. Oke, jelas? Oke, mungkin hanya itu informasi dari saya, vlog dari saya evaluasi perawatan pada tanaman alpukat Mas Chandra yang memang mengikuti tutorial atau teknik perawatan alpukat yang saya lakukan di lapangan. Jadi alhamdulillah secara keseluruhan ini sudah hampir sempurna kalau saya boleh katakan ini Mas Chandra. Tinggal dilanjutkan lagi dan terus semangat melakukan perawatan alpukatnya. Tadi sudah saya cek elevasinya ketinggian tempat dari permukaan laut. Punya Mas Chandra ini lebih rendah dari lokasi saya. Yang mana lokasi saya itu 13 sampai 17 mdpl, di sini 11-12. Jadi tugas berat Mas Chandra nanti persiapkan irigasi karena di sini belum ada irigasi. Di memasuki kemarau bulan 6 ini harus dijaga karena kemungkinan di bulan 6 ini sudah ada terubus bunga. Dan Mas Chandra harus memang kerja ekstra. Terserah irigasinya mau memang permanen atau manual, sistem kocor. Yang penting tugas Mas Chandra yang terberat itu di irigasi untuk 6 bulan ke depannya. Mungkin itu saja informasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.